Tadinya pengen jadi video singkat aja ya sebenarnya, tapi ketika saya coba note gitu, bikin poin-poinnya gitu, ternyata juga bisa lumayan panjang ya. Karena sebenarnya video seperti ini atau vlog seperti ini saya sudah pernah bikin di vlog sebelumnya dengan judul programmer minder gitu. Dan kurang lebih ya sekarang itu yang kita bahas juga sama di itu aja. Jadi mungkin cuman beda di judul aja. Yang sebelumnya kita menggunakan judul minder, sekarang kita menggunakan judul insecure atau perasaan tidak aman gitu. Atau ya sama aja, sama-sama kita itu kurang percaya diri gitu. Dan sebenarnya ini masih baru ya, masih baru. Sebenarnya pertanyaan ini datang ke saya juga tidak terlalu banyak, tapi mungkin karena ada satu pertanyaan, ada satu obrolan dengan teman juga kapan hari itu dengan topik yang sama, dan kemudian saya coba bikin video ini untuk menjawab sekalian salah satu komentar pertanyaan yang ada di YouTube ini. Jadi pertanyaannya kurang lebih persiapan atau apa saja sih yang saya bisa waktu dulu pertama kali menjadi seorang programmer gitu. Dan programmer itu kalau saya ngelihat gitu ya, sebenarnya kayak mungkin programmer itu ya kita seseorang yang bikin program gitu, tapi sebenarnya kalau saya ngelihat programmer ya sebuah profesi gitu. Itu adalah sebuah pekerjaan sama seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan kalau ngoding itu sendiri kan kegiatan kita adalah menulis kode dari satu kode ke kode yang lainnya gitu. Tapi kalau dilihat dari jauh gitu ya itu adalah sebuah keterampilan gitu, keterampilan seorang yang memiliki pekerjaan sebagai programmer gitu. Jadi kalau kacamata kita itu dijauhkan gitu, jadi sebenarnya dampak dari satu buah pekerjaan dan profesi ini ya besar banget gitu. Karena bagi kita yang mulai tumbuh dewasa gitu, lulus sekolah atau lulus kuliah terus kemudian mencari pekerjaan, ya hal-hal inilah yang menghidupi kita, atau bahkan akan juga menghidupi keluarga kita yang yang kita menjadi penanggung jawab di situ. Jadi sangat besar gitu dampaknya gitu. Jadi ngobrolin tentang persiapan apa saja pada saat itu, kalau yang diomongin secara programmer ya programming gitu ya mungkin simple ya, mungkin bisa CRUD, terus kemudian ada portofolio, ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang pernah dikerjakan, cantumin sebagai CV dan kita interview, kalau lolos ya kita bekerja gitu. Tapi apakah sesederhana itu gitu? Karena pekerjaan itu kalau kita kerja sebagai programmer, kita nggak sekedar duduk di depan komputer kita. Jadi kita itu duduk di depan komputer kita, tapi di sekitar kita tuh ada sekelompok orang yang juga bekerja sama kita gitu. Dan itu tuh yang disebut dengan kayak culture atau budaya atau suasana, atau seberapa kooperatif teman-teman kita, atau seberapa toksik gitu misalkan ya. Banyak hal yang mempengaruhi sehingga peran kita yang mungkin kita sudah jago ngoding gitu, itu belum menjamin bahwa kita jago bekerja sebagai programmer. Karena itu menurut saya gitu ya, itu adalah dua kegiatan yang berbeda gitu. Dan kita coba bahas hal ini pada vlog kali ini gitu. Oke, yang pertama mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan di YouTube tadi itu. Saya bisa apa saja sih sebelum bekerja gitu. Jadi saya anggap pekerjaan saya itu dimulai ketika saya menjadi seorang karyawan di sebuah software house dulu ya. Sebuah software house, apa saja sih sebelum saya masuk ke kantor itu saya bisa apa aja waktu itu. Jadi mungkin kalau disingkat, pada saat itu saya masih kuliah dan tidak ada pelajaran tentang sisap atau Sicrest pada saat itu. Jadi saya belajar otodidak di samping mata kuliah yang ada di kampus gitu. Saya belajar sisap desktop dengan Visual Studio. Itu yang pertama ya, agak concern karena skill ini juga saya bawa sampai ke freelance kecil-kecilan gitu. Terus kemudian saya juga waktu itu sudah menyelesaikan 2 mata kuliah untuk database. Waktu itu MySQL ya. Jadi mata kuliahnya itu ada 2 gitu. Ada mata kuliah database, ada mata kuliah database lanjut. Jadi lumayan tuh. Jadi kayak 1 tahun gitu kan. 1 semester ditambah 1 semester. Terus kemudian pada saat itu kalau dilihat mulai tertariknya itu ketika
saya mendapatkan praktikum Java gitu. Praktikum Java itu mungkin ada yang Java programming biasa gitu. Terus juga ada pemrograman Java menggunakan GUI gitu ya. Ada tampilannya, ada button, ada text view dan lain sebagainya. Itu ada praktikumnya. Nah, kemudian untuk menimbulkan semangat kan orang beda-beda ya. Jadi menurut saya itu motivasi pada saat itu tuh butuh satu aja, tapi satu aja tuh sangat berpengaruh apakah kita memiliki daya tahan yang cukup untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi awal mula dulu itu praktikum itu kan kita praktikum diajar sesama mahasiswa ya. Jadi bukan dosen yang ngajar kecuali di kuliah. Jadi ada beda dulu tuh antara praktikum di lab sama kuliah di kelas gitu. Dan saat itu tuh kebetulan saya lagi suka tuh sama yang ngajar di situ ya. Yang ngajar itu kebetulan cewek gitu. Jadi motivasinya itu, dan motivasinya itu kan kita harus menyelesaikan satu mata kuliah itu kan. Jadi lumayan tuh satu semester itu kan. Satu semester itu belajar bener-bener sungguh-sungguh. Jadi kalau dikasih tugas tuh nggak nunggu minggu depan dikumpulin baru dikerjain gitu. Jadi pulang tuh langsung dikerjain gitu. Sampai akhirnya bisa deket dengan yang pengajar tersebut gitu. Jadi tujuannya itu memang itu awalnya gitu. Jadi karena sungguh-sungguh akhirnya ya kebawa bahwa ya saya lumayan cukup bisa pada waktu itu pemrograman Java. Nah, motivasi tadi itu masih saya pengen ada bersambung ya kayak sinetron gitu ya. Jadi biar nggak selesai cuman di praktikum itu aja. Akhirnya saya coba nyari-nyari informasi lomba gitu. Biar yang ngajar saya tadi bisa saya ajak menjadi satu tim. Akhirnya kan kita punya pekerjaan yang membuat kita itu bersama gitu ya. Jadi nyarilah saya info lomba. Akhirnya ikut info lomba. Waktu itu kan saya di Surabaya ya. Lombanya itu di Malang. Dan itu lombanya lumayan cukup besar sih, karena itu targetnya kayak se-Asia gitu. Jadi memang ada orang dari luar juga yang datang pada saat itu. Jadi tujuannya bukan untuk menang lomba ya, tapi biar ada pekerjaan bersama dan ada waktu-waktu yang terus bersama. Dan kita memang ikutan lomba tersebut. Jadi ikutan lomba ke sana walaupun goalnya memang bukan menang dan kita tidak menang juga. Waktu itu saya bikin aplikasi untuk data laundry ya, menggunakan Sysap juga pada saat itu. Nah, pulang dari sana ada info PKM. Saya lupa sih singkatannya PKM. Mungkin teman-teman yang kuliah di sini pernah dengar ya. Mungkin bisa dibantu apa sih PKM tersebut. Saya juga nggak terlalu tahu karena ikutnya itu juga dengan tim gitu. Terus kemudian kita masuk dan kita lolos dan kita mendapatkan dana pengembangan lebih lanjut. Jadi kita kembangin lagi aplikasi yang tadi sudah ikut lomba tadi itu gitu. Nah, dari situ saya mulai freelance kecil-kecilan. Yang saya bilang tadi skill Sysap saya lumayan agak panjang ketika di kuliah itu, walaupun belajarnya sebenarnya otodidak gitu. Dan itu freelance kecil-kecilan masih ya 200-300 ribu pada saat itu. Nah, itu kan sebelum saya masuk kerja ya. Jadi sebelum masuk kerja itu udah melewati hal cukup banyak gitu. Saya juga terlibat di laboratorium komputer di kampus juga pada saat itu. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan yang di YouTube tadi itu. Tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa sih dampak ke pekerjaan sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian yang saya sempat cerita, saya obrolan sama teman kapan hari itu. Jadi teman saya itu kan baru mau masuk kuliah komputer ya. Sebelumnya kan COVID dia online gitu. Habis itu kan dia mau offline. Jadi dia nggak percaya diri tentang di kuliahnya gitu tuh. Dan ya kita sharing lah ya. Maksudnya kita dengan kekurangan masing-masing dan beban keadaan kita masing-masing gitu. Jadi saya ke dia cuman cerita aja apa yang dulu saya alami dengan rasa insecure tersebut gitu. Jadi dia itu mau offline, tapi dia juga nggak terlalu percaya diri karena biasanya kalau online itu kan kita mungkin bisa sempat Google, bisa sempat tanya orang-orang yang mungkin tidak di kampus itu. Kita bisa tanya ke orang luar bagaimana kalau kita masuk gitu. Dan ini juga masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang di YouTube tadi itu. Dengan persiapan seperti itu, apa sih outputnya gitu ketika bekerja itu kayak apa ya? Mungkin ini saya mungkin lebih ke cerita aib ya mungkin ya. Kalau diceritain dulu pada saat kejadian mungkin akan malu ya. Tapi kalau diceritain sekarang sudah lama juga
ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ini juga mungkin bisa jadi life hack ya, seperti apa sih mengatasi problem-problem masalah kita gitu. Dan spesifik ini tuh ngebahas tentang ketidakpercayadirian kita sebagai programmer gitu. Dan ketidakpercayadirian itu menurut saya, kalau cuman tidak percaya diri tapi ternyata bisa, itu berarti ya masalahnya selesai ya. Yang jadi masalah kan ketika kita kayak nggak percaya diri, ketika masuk ternyata memang seberat itu dan kita mulai merasa sangat tidak mampu kan gitu ya. Jadi ini cerita dulu banget, mungkin kalau teman saya yang satu kantor dulu nonton mungkin dia langsung ngerti bahwa ini tuh cerita tentang dia gitu. Jadi pengalaman kerja ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu itu ketika saya sudah melewati pengalaman saya belajar di kampus tadi, itu saya mulai masuk dunia perkantoran gitu. Maksudnya menjadi karyawan gitu, menjadi karyawan. Saya masuk pada saat itu, kemudian saya disuruh belajar membuat aplikasi Android dengan Android Studio. Dan tadi diceritakan memang nggak ada tentang Android Studio sebelumnya, jadi memang itu masuk dan ya belajar aja, belajar sambil kerja tersebut. Jadi saya dikasih sekitar ya waktulah secepat mungkin, kalau bisa sebenarnya secepat mungkin. Pada saat itu mulai bisa mengoperasikan, bukan udah jago ya, jadi mulai bisa mengoperasikan tool-tool yang ada di Android Studio itu mungkin sekitar 2 bulan. Terus kalau pelajaran Java kan udah dapat di kampus tuh, jadi ya sebenarnya itu digabungin gitu. Dan hasilnya adalah ya tetap sulit gitu, karena pekerjaan itu agak ini ya, kan kita nggak bisa ngebayangin, apalagi kita belum punya pengalaman kerja sebelumnya gitu. Yang horor adalah ketika kita mendapatkan fitur yang kita sama sekali tidak tahu flow fitur tersebut. Jadi kita nggak benar-benar memperhatikan ketika kita menggunakan aplikasi. Tiba-tiba bos atau atasan kita minta fitur tersebut. Jadi kita masih ngeraba-raba tuh, flow-nya ngeraba-raba, ngodingnya ngeraba-raba, terus butuh library-nya meraba-raba gitu. Jadi kejadian pada saat itu adalah pekerjaan saya itu nggak selesai tentang pembuatan aplikasi Androidnya. Dan ini mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan di DM Instagram saya pada saat itu ya. Apa yang saya lakukan ketika saya nggak bisa ngerjain pekerjaan gitu. Jadi ini life hack dan ini personal saya, dan mungkin kalian memiliki keadaan yang berbeda dengan solusi yang berbeda gitu. Jadi pada saat itu saya memiliki sebuah tugas menyelesaikan sebuah aplikasi Android untuk klien kantor, dan itu nggak selesai. Karena nggak selesai, akhirnya yang saya rasakan pada saat itu adalah kantor membayar orang, saya spesifik maksudnya, membayar saya itu tanpa ada hasilnya gitu. Jadi kayak setiap bulan tuh masih gajian, tapi kayak pekerjaannya nggak selesai. Akhirnya saya membuat solusi sendiri pada saat itu ya. Mungkin ini juga contoh yang kurang baik, karena di kantor saat itu kebetulan kalau kita nggak masuk kerja ya udah dipotong pada saat hari itu gitu. Akhirnya sebenarnya kan saya berusaha menyelesaikan ya, tapi memang kemampuan tidak mendukung gitu. Akhirnya ya udah saya kerjain di rumah, saya bolos kerja gitu. Jadi bolos kerja awal-awal tuh masih aman ya, ya udahlah mungkin memang sakit beneran atau ada keperluan beneran gitu. Tapi semakin lama angka bolos saya itu makin banyak gitu, bahkan sampai ada yang double beberapa hari gitu. Itu bukan karena saya malas kerja ya, tapi kalau saya masuk kantor, jadi kantor kan tetap bayar tuh, sedangkan saya tuh nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa, akhirnya ya udahlah saya kerjain di rumah biar kantor nggak perlu keluar uang banyak satu bulan untuk ngebayar saya. Dan saat itu tuh dampaknya lumayan besar ya, maksudnya kayak apakah dimarahin ya, sangat marah besar gitu. Sampai pada saat itu kayak teman saya itu partner saya kerja itu kadang kalau siang-siang tuh datang ke kosan ya, ke kontrakan saya itu untuk jemput saya, suruh datang ke kantor gitu karena dipanggil gitu. Jadi kadang itu kayak kalau saya merasa ada yang bisa dilaporin, oh ya udahlah berangkat. Kalau nggak ada yang dilaporin, kadang sesengaja tuh keluar kamar kemana gitu, biar kalau dicariin saya juga nggak ada kan. Jadi sampai sekelam itu memang pengalaman 1 tahun pada saat itu ya, 1 tahun bekerja saya di situ. Apa sih yang saya putuskan akhirnya? Tapi akhirnya aplikasi itu jadi gitu. Jadi dengan drama yang sangat berat tadi itu, aplikasi itu selesai
Terus kemudian 2 bulan setelah aplikasi itu selesai, saya mengajukan resign, paling enggak ya udahlah aman gitu ya. Merasa aman, akhirnya ya udah saya resign gitu. Dan saya resign itu, kenapa saya resign ya karena saya merasa tidak mampu gitu pada saat itu ya. Jadi simple jawabannya, karena saya merasa tidak mampu, ya udah saya mundur gitu. Saya mundur dari situ, akhirnya saya mulai kayak apa ya, kan saya baru tahu setahun itu kan, baru belajar Android, install Android Studio itu setahun pengalaman kerja tadi, terus belajar Android, terus juga ada tekanan pekerjaan juga, jadi lumayan cukup berat bagi saya maksudnya. Akhirnya memutuskan resign gitu. Mungkin sebagian teman kenapa resign gitu, terus penghasilannya gimana, terus hidupnya gimana. Nah ini mungkin yang bisa kita kembalikan ke kondisi masing-masing. Jadi saat itu saya resign dengan posisi saya itu pada saat sebelum resign 2 atau 1 bulan gitu, saya mulai mengajar privat secara online gitu. Dan ketika saya resign ya saya mengajar terus masih mengajar privat tadi itu. Nah mungkin pertanyaan berikutnya ke saya juga, kenapa kerja nggak bisa tapi bisa ngajar gitu. Nah kebetulan pada saat itu tuh kan belum pakai nama LASD kalau nggak salah ya, saya agak lupa juga sih pada saat itu ya. Tapi intinya saya mengajar materi-materi dasar gitu, dengan pengalaman kerja materi dasar kan masih di Java aja, atau penggunaan tool-tool menu-menu di Android Studio masih di situ-situ aja. Jadi pada saat itu teknik mengajar saya materinya itu aja, jadi saya cuman mencari orang yang mau belajar pada saat itu ya. Jadi bukan LASD seperti sekarang yang kayak materi itu harus beda dari sebelumnya, apa materi yang baru sekarang itu kan masih yang sekarang. Kalau dulu itu ya materinya itu aja, yang jadi concern adalah bagaimana biar orang mau belajar. Jadi pada saat itu jadi mungkin life hacknya itu di situ gitu. Jadi walaupun saya resign, saya memutuskan untuk belajar, untuk fokus belajar dulu gitu, tapi sebenarnya ya ada sesuatu yang ditembel juga pada saat itu, nggak sekedar resign ya udah nggak kajian gitu ya, bukan seperti itu ya. Dan terus pada saat itu mulai belajar, terus pelan-pelan mengupdate materi juga, materi mengajar saya, dan juga mulai open, membuka diri ya, membuka kepercayaan diri untuk mulai terima freelance lagi. Jadi waktu itu saya juga belum berani ngantor lagi ya, takut terjadi hal yang sama gitu seperti dulu lagi. Walaupun pada saat itu ya sudah lumayan cukup lah ya belajar hal-hal yang perlu saya kembangin lagi di pembuatan aplikasi Android. Dan setelah freelance tadi akhirnya saya memberanikan full time lagi. Terus dari satu tempat saya coba mencari tempat yang lebih baik dan juga pindah, dan sampai sekarang akhirnya saya masih full time lagi gitu. Jadi kalau diceritain singkatnya mungkin seperti itu ya. Ini kalau lihat waktunya pas 20 menit gitu. Jadi berusaha saya sesingkat mungkin. Jadi semoga teman-teman juga bisa mendapatkan pelajaran, walaupun ya kalau ditiru plek ya nggak bisa ya, karena kondisi keadaan kita kan beda-beda. Tapi ada yang saya suka dari feedback dari teman-teman yang belajar di LASD pada saat itu. Mungkin kalau saya buka ini feedbacknya, sempat saya post di Instagram juga. Karena apa saya post ya, karena saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi dulu dia bekerja tutorial Java dan Android Studio, tapi sekarang dia kerja jadi junior front end gitu ya. Walaupun yang saya lamar Android developer, tapi posisi kerja jadi front end web. Tapi saya sangat senang gitu. Jadi yang saya rasakan juga itu juga. Jadi dulu di kampus itu belajarnya apa, terus kerjanya apa. Jadi kayak beda gitu. Tapi menurut saya sih karir atau pekerjaan itu seperti itu gitu. Jadi mungkin di programmer juga ya mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau butuhnya apa aja sih sebenarnya yang perlu kita pelajarin dari sebagai programmer, mungkin akan lebih mudah kalau kita memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman kerja, terus tiba-tiba tanya kebutuhan programming apa aja untuk kerja, kita agak susah, karena kita itu sebenarnya kalau bekerja gitu ya, pergi bekerja, kita nggak sekedar bekerja dengan komputer kita, tapi kita juga bekerja dengan orang-orang yang di depan komputer sama seperti kita, dan kita juga memiliki atasan. Jadi sudut pandang kita harus dijauhkan gitu.
Tapi kembali lagi, kalau kita memiliki pengalaman pekerjaan tapi terlalu lama, ya berarti yang menjadi masalah berikutnya adalah usia gitu ya. Makanya kadang kan masih ada pertanyaan, kalau umur segini masih bisa nggak belajar jadi programmer gitu. Saya jarang menjawab bisa atau tidak bisa ya, karena sulit gitu. Karena mungkin yang akan orang katakan itu tidak akan pernah cukup untuk menutupi beban yang akan kita lewatin, terlepas kita punya pengalaman pekerjaan atau tidak memiliki pengalaman pekerjaan, atau kita yang pernah kuliah ataupun yang belajar secara otodidak kemudian bekerja. Pasti ada gesekan yang paling sakit yang pernah dia lewatin gitu. Jadi apapun bentuknya gitu. Jadi mungkin feedback ini cukup menggambarkan bahwa apapun yang kita siapkan akan ada sebagian yang kita pakai dan ada sebagian lagi yang perlu kita kejar lagi agar kita bisa meneruskan karir ini gitu, menjadi manusia yang bekerja pada umumnya gitu. Mungkin itu aja untuk video vlog kali ini. Saya Irsad dari Last Day. Sampai ketemu di video vlog berikutnya.